Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Haji Muhammad Hanafiah Ali SHMH. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sekarang kita lanjutkan ke bab 3 tentang hak pengelolaan. Bahagian ke-1, tanah yang dapat diberikan dengan hak pengelolaan. Pasal 4, hak pengelolaan dapat berasal dari tanah negara dan tanah wilayah. Bahagian kedua, subjek hak pengelolaan. Pasal 5 ayat 1, hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara diberikan kepada A. Instansi pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, C. Badan usaha milik negara, garis miring badan usaha milik daerah, D. Badan hukum milik negara, garis miring badan hukum milik daerah. Badan bank tanah atau F. Badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Ayat kedua, hak pengelolaan yang berasal dari tanah berhak wilayah ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Pasal 6, hak pengelolaan di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah. Ayat 2, instansi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A yang tugas pokok dan fungsinya tidak langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah dapat diberikan hak pengelolaan setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. Ayat 3, Badan usaha milik negara, garis miring badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf C meliputi juga anak perusahaan yang dimiliki oleh badan usaha milik negara, garis miring badan usaha milik daerah berdasarkan penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah lain. Ayat 4, badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf F merupakan badan hukum yang mendapat penugasan khusus yang ditetapkan dengan peraturan presiden. Bahagian ketiga, pemanfaatan tanah hak pengelolaan. Pasal 7 ayat 1, pemegang hak pengelolaan diberikan kewenangan untuk menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang. B. Menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebahagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain. Dan C. Menentukan tarif dan garis miring atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian.
Ayat 2. Rencana peruntukan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan rencana induk yang disusun oleh pemegang hak pengelolaan. Pasal 8 ayat 1. Hak pengelolaan yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebahagian tanahnya untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A huruf B dapat diberikan hak atas tanah berupa hak guna bangunan, hak pengelolaan sesuai dengan sifat dan fungsinya kepada A. Pemegang hak pengelolaan sepanjang diatur dalam peraturan pemerintah, atau B. Pihak lain apabila tanah hak pengelolaan dikerjakan dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Ayat 2. Perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit memuat A. Identitas para pihak, B. Letak, batas dan luas tanah, C. Jenis penggunaan pemanfaatan tanah, dan garis miring atau bangunan yang didirikan. D. Ketentuan mengenai jenis hak, jangka waktu perpanjangan, pembaharuan, peralihan, pembebanan, perubahan, dan atau garis miring hapus garis miring batalnya hak yang diberikan di atas tanah hak pengelolaan dan ketentuan bangunan setelah berakhirnya hak atas tanah. E. Besaran tarif dan garis miring atau uang wajib tahunan dan tata cara pembayarannya, dan F. Persyaratan dan ketentuan yang mengikat para pihak, pelaksanaan pembangunan, denda atas prestasi termasuk klausul sanksi dan pembatalan garis miring pemutusan perjanjian. Pasal 9 ayat 1. Penentuan tarif dan garis miring atau uang wajib tahunan disesuaikan dengan tujuan dari pemanfaatan untuk A. Kepentingan umum, B. Kepentingan sosial, C. Kepentingan pembangunan dan garis miring atau D. Kepentingan ekonomi. Ayat 2. Penentuan tarif dan garis miring atau uang wajib tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan tanah antara pemegang hak pengelolaan dengan pihak lain dan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang merugikan para pihak. Ayat 3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, penentuan tarif dan garis miring atau uang wajib tahunan didasarkan pada karakteristik peruntukan dan kemanfaatan tertentu secara wajar. Ayat 4. Rumusan tarif dan
atau uang wajib tahunan yang dikenakan oleh pemegang hak pengelolaan ditetapkan oleh Menteri. Bagian keempat, terjadinya hak pengelolaan. Pasal 10 ayat 1, hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara atau tanah ulayat ditetapkan dengan keputusan Menteri. Ayat 2, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuat elektronik. Pasal 11, hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Ayat 2, hak pengelolaan terjadi sejak didaftarkan oleh kantor pertanahan. Ayat 3, pemegang hak pengelolaan diberikan sertifikat sebagaimana tanda bukti kepemilikan hak pengelolaan. Demikianlah penjelasan kami terhadap sosialisasi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2002 tentang hak pengelolaan hak atas tanah dan tata cara pendaftarannya. Selanjutnya nanti akan kami lanjutkan kepada bahagian kelima. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.